Ya, untuk yang pertama Pak, Ya. bagaimana penanganan keadaan darurat jika terjadi kecelakaan kerja, misalnya saat menjahit jersey atau menggunakan alat pres sablon, Pak? Oh, kalau untuk saat ini kebetulan kan belum pernah ada kejadian ya. Jadi kalau untuk mesin untuk jahit, eh ya kita kita tangani sendiri dulu untuk saat ini. Jadi kalau misalkan jahit manual kan, eh jarum itu kan jauh ya dari anggota tubuh ya. Kalau untuk mesin press itu kalau misalkan, jadi dia kan otomatis sistemnya. Jadi begitu dia masuk baru tekanan itu baru turun. Jadi anggota tubuh semuanya di luar alat. Jadi kayak gitu. Hadapi dalam mengelola usaha jersey seperti bahan baku mahal, keterlambatan pengiriman, atau permintaan custom yang rumit. Ya, kendalanya biasanya sih lebih ke ini. Biasanya dari beberapa instansi atau beberapa eh, orang yang mau order itu biasanya mereka kan sudah tahu deadline ya biasanya ya. Sudah tahu deadline, jumlah banyak karena dia terlalu banyak pertimbangan pemilihan vendor jersey, akhirnya biasanya misalkan jatuh di kami itu biasanya waktunya sudah mepet. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendalanya tersebut? Ya, lembur pasti. Terus kita hubungi beberapa rekanan yang memang sudah satu visi satu misi. Ini kayak gitu. Siapa segmen pasar utama yang Bapak tuju? Untuk saat ini adalah dari anak-anak sekolah. ya, SMA, SMK. Mengapa Anda memilih segmen tersebut? Ya karena memang kita mencoba untuk lebih jersey ini bisa dipakai untuk lifestyle ya, bukan cuma sekedar untuk olahraga tapi lebih ke lifestyle kayak gitu. Selanjutnya, jenis bisnis ini tergolong dalam jenis home industry atau bagaimana? Kalau kita sih untuk saat ini masih home industry ya. Untuk saat ini home industry karena untuk syarat-syaratnya untuk masuk ke CV, PT itu cukup banyak. Jadi kita memilih jalan ini dulu untuk saat ini. Gitu. Apa tujuan utama dari bisnis ini dalam jangka panjang untuk membangun merek? Ya, brand itu kasta tertinggi dalam suatu produk ya. Brand itu. Jadi tanpa kita harus tergantung sama konsumen, tapi konsumen yang tergantung ke kita ya. Itu cita-cita semua pimpinan atau semua pemilik pasti seperti itu. Tapi untuk membangun brand sendiri kan langkahnya cukup, kita harus mempersiapkan banyak hal yang di situ tidak mudah ya. Kalau yang jangka terdekat ini atau mungkin plan yang pasti aja itu untuk ini, yang pasti itu kita bisa menghidupi mensejahterakan karyawan kita dulu. Ini kayak gitu, dengan usaha ini kita bisa mensejahterakan karyawan, di mana di situ nanti pada saat si karyawan itu sejahtera dan sebagainya, kami juga memikirkan di sini untuk misalkan jenjang karir, untuk pengembangan usaha yang lain dan sebagainya. Misalkan di sini kan mayoritas kan ada beberapa karyawan kan dari luar kota. Ada yang dari Purworejo, ada yang dari Temanggung, ada yang dari Cilacap, ada macam-macam seperti itu. Jadi usaha ini
untuk saat ini kita masih tetap fokus di Jogja, tapi setidaknya pada saat nanti rekan-rekan kita yang ada di Jogja Jersey, Jogja Bordir itu sudah usia sudah mulai menua dan sebagainya, apa yang bisa kita support dari Jogja Jersey maupun Jogja Bordir itu untuk rekan-rekan kami yang sudah bekerja, sudah mengabdikan diri di sini di tempat mereka tinggal. Dalam menjalankan bisnis ini, apakah ada strategi untuk melakukan pemasaran membangun merek? Ada. Jadi awal dulu usaha Jogja Jersey itu dulu kita cuma jasa. Jadi di Jersey itu prosesnya kan ada ngeprint di mesin, setelah itu ngepres di kainnya, setelah itu jahit. Dulu awal pertama kali kita buka Jogja, namanya Jogja Sublime ya, bukan Jogja Jersey. Jadi di sini itu ada beberapa divisi, Jogja Bordir, Jogja Sublime, Jogja Jersey, itu yang untuk saat ini yang kita tonjolkan 3 itu. Jogja Sublime itu lebih ke produksinya, lebih ke jasanya, print pressnya itu di Jogja Sublime. Jogja Jersey itu lebih ke proses cara jadi bajunya, kayak gitu. Jadi bahasanya Jogja Jersey itu mempercayakan pekerjaan ke Jogja Sublime. Nah, nanti Jogja Sublime yang akan mengolah itu, atau Jogja Jersey itu vendornya gitu lah. Jogja Jersey itu si yang mengasih orderan, kayak gitu. Nah, Jogja Sublime itu nanti yang akan produksi jasanya, nanti setelah itu diolah seperti itu lah. Kalau untuk Jogja dulu itu kita cuman bergerak di jasanya aja. Lah kebetulan beberapa orang-orang yang masukin ke kami, dia melihat potensi. Oh, ternyata keuntungannya atau mungkin selisihnya pada saat punya mesin sendiri sama maklunkan di tempat lain, ternyata selisihnya, akhirnya mereka pada beli mesin sendiri. Nah, dari situ akhirnya kita sempat beberapa bulan itu kehabisan order. Ya, order karena mereka sudah punya mesin sendiri. Nah, mau tidak mau kita harus ngikutin step berikutnya. Kita harus bikin open order, pre-order, jadi kayak gitu. Lah keluarlah sekarang Jogja Jersey, kayak gitu. Apakah Anda sudah menerapkan pengelolaan limbah dengan baik, dan hal sederhana apa yang Bapak lakukan untuk mengelola limbah itu? Kalau pengelolaan limbah di sini tidak ada. Nggak ada karena semuanya kan kita jual ulang, bisa kita jual lagi, ini gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sudah selesai.